Ya ma'syara dhawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab al-maghsusi bi ashrafil algab ar-ragi ila hadratin malikil wahhab. Allah menyatakan, ini Syekh Abdurrahman Ad-Diba nyadarin kita, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa peringatan Maulid? Di pasal tersebut Syekh Abdurrahman Ad-Diba membaca atau menuliskan, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal, karena hati dapat merubah pikiran dan setiap langkah di dalam kehidupan. Bu, cinta nggak sama bapak? Bohong. Bapak, ini mak-mak semua ya? Bapak pada kemana ini? Sian bapak, banyak tertindas Pak. Tanda-tanda akhir zaman, perempuan jauh lebih banyak daripada laki. Makanya Pak, nikah jangan satu. Lah ngapa? Coba kita lihat, perempuannya banyak, laki nikah cuma satu, kan kesian yang belum pada kawin. Enggak Pak? Tuh bapak mah betul-betul baik, karena ngelihat yang di rumah udah sumpek, dandan kagak, muka demek, dicium bau kompor, baru mandi udah fresh keran. Betul Pak, betul Pak. Ada yang begitu istrinya ada, tuker tambah bapak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kalau ngomongin nikah 2, 3, 4 Gus Aldi agak semangat. Mudah-mudahan yang di rumah nggak nonton Gus. Kalau di rumah nonton urusannya, pokoknya besok-besok nggak boleh main-main lagi sama Habib Rifki. Loh, ini kan pelajaran, boleh nggak? Pelajaran disampaikan boleh nggak? Mau dijalanin mau nggak kan urusan kita, betul? Tapi saya cuma ngasih tahu Pak, maaf, ibu ini ngurusin rumah tangga udah capek, betul Bu? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Allah kasih ringan, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak terlalu capek. Masuk nggak Gus? Masuk bener. Kalau ngomongin Isra wal Mi'raj, ternyata Allah ini maha paling baik. Setiap manusia, nah saya mau nanya dulu nih, Rifki mau nanya, nih kita ini manusia apa bukan nih? Yakin? Bener? Bukan demit, bukan? Bukan makhluk halus. Kita semua manusia. Kalau kita dibilang manusia, yakin kita adalah manusia. Yang Rifki mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Karena lu kepedean. Yang namanya hamba, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, ini adalah hamba. Contohnya siapa? Di dalam surat Al-Isra Allah jelaskan. Ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa hamba tersebut? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dibilang hamba sama Allah karena Nabi Muhammad hidupnya ibadah. Kalau kita mah beda. Nabi Muhammad tiap malam 1000 rakaat, setiap hari sholat kakinya bengkak. Sama Bib, kita orang Duku Puntang bukan? Desa Kepuh ya, Palimanan ya. Orang desa Kepuh, orang Palimanan, kita juga Bib kalau sholat kaki sampai bengkak. Beda kalau kita sama Nabi. Kalau Nabi baca suratnya panjang-panjang, kalau kita asam urat. Beda. Nabi dibilang seorang hamba, semua waktunya buat Allah.
Nah kita tiap hari waktunya cuman buat urusan duit. Betul tak? Betul tak? Duit, duit. Semua. Kadang manusia nyari duit mati-matian ya. Emang berasa kalau nggak punya duit, Bib, berasa pengen mati, Bib. Tapi ini orang yang udah hubud dunia, orang yang udah cintanya sama dunia. Kalau orang cintanya sama dunia, kalau ada harta baru bahagia, salah. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditinggal oleh istri yang dicintai, Siti Khadijatul Kubra. Nabi Muhammad ditinggal oleh seorang paman yang selalu menjaganya, Abu Talib. Di tahun tersebut dikatakan tahun kesedihan Nabi. Nabi nggak ada orang lagi yang bisa tahu bagaimana perasaan Nabi. Nabi dalam keadaan menyendiri, Nabi bersedih. Allah tahu cara buat membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Dikirimin malaikat Jibril. Ibu bapak mau bahagia nggak? Mudah-mudahan dikirimin malaikat maut. Orang kalau datang ngaji pahalanya gede loh. Pulang dari sini semua dosanya diampunin sama Allah. Kepleset mati paeh. Apa? Modar. Matinya syahid, husnul khatimah, habis ngaji. Kalau dijemput malaikat maut, mau nggak mau harus siap. Terus emang lu begitu malaikat maut datang terus dulu besok bisa nggak? Nggak bisa. Yang waktunya datang waktunya paeh-paeh. Betul nggak? Mau dijemput nggak? Mau nggak dijemput? Udah dijelasin masih nggak mau aja. Nabi Muhammad dikirimkan malaikat Jibril menjemput Nabi, dibawakan kendaraan yang bernama Al-Buraq, kendaraan yang istimewa Allah ciptakan untuk membawa Nabi, menjemput Nabi dari bumi sampai ke Sidratil Muntaha. Allah tahu cara ngebahagiain Nabi. Apa caranya? Untuk umat. Apabila itu yang diperintah untuk umat, pasti Nabi senang. Kalau kita mah beda. Oi, oi, Bu, Bapak, kita rekening penuh baru senang. Tetangga ngajakin jalan-jalan, hayo. Ke CSB walaupun nggak jajan, hayo. Betul nggak? Betul. Ini yang gila. Yang namanya bikin senang ternyata. Saya punya kisah sedikit, boleh nggak? Saya punya kisah kehidupan diri saya, boleh? Saya jalan, saya ke Pondok Asidku, Desa Sampora, Kuningan. Saya ke sana diperintah sama guru saya Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Dari Pondok Asidku, saya ingin bergerak ke markas Majlis Rasulullah di daerah Desa Ciputa, Ciawi Gajah, Kabupaten Kuningan. Jarak dari Desa Sampora ke Ciawi itu kurang lebih 22 kilo atau 24 kilo. Jalan baru belum jadi, harus muter lewat Cirendang. Dari mulai Desa Sampora saya masuk ke dalam mobil. Habib yang bawa mobil, emang murid nggak ada teboga akhlak. Guru yang nyetir, murid duduk. Itu hari saya belum bisa bawa mobil. Saat saya duduk di samping Habib dari mulai Desa Sampora sampai Cirendang, nggak ada cerita, nggak ada ngobrol, nggak ada nanya, kan deg-degan saya. Begitu saya sudah sampai di Cirendang itu kurang lebih 12 kilo. 12 kilo baru diajak ngomong. Ki, senderan aja. Kebayang Pak, Bu, dari Desa Sampora sampai Cirendang duduk nggak nyender. Di mobil duduk tegang aja, tas di pangku, nyender enggak. Begitu disuruh nyender, ya Allah enak banget pinggang Pak. Begitu nyender Habib bilang, Ki, tahu nggak kenapa dari tadi kok ana diem aja? Habib kenapa? Karena seorang murid
dilarang berbicara kepada guru kalau bukan karena perintah dari guru. Beda sama murid sekarang, nyerocos baik. Guru diam, guru lagi ngeteh, ustadz mau apa? Ini nggak boleh. Adabnya seorang murid kepada guru, jangan bicara sebelum mendapat perintah. Ini lu mau ngoceh mulu lu. Nih Gus Aldi, tahadusan binikmah, saya ngelihat dengan mata saya kepala sendiri. Waktu acara khaul di tempat beliau, di acara orang tua beliau di Kerawang, saya datang, beliau lagi duduk sama Habib Jindan, duduk di sampingnya, nunduk, nggak bicara kecuali ditanya sama Habib Jindan. Sehat Gus, alhamdulillah Habib. Diam. Keluarga sehat, jawab lagi, sehat alhamdulillah Habib. Acara sampai jam berapa Gus? Gimana baiknya Habib aja. Ini namanya murid. Kalau saya ditanya sama Habib Jindan, wah saya jawabnya ceceran lagi. Habib sama siapa? Supirnya siapa Habib? Tadi sendal dilepas di mana Habib? Wah ada aja tuh. Ini adabnya benar. Beda sama kita. Ama guru aja harus begitu, gimana dengan orang tua? Jangan berbicara sesuatu yang nggak manfaat dengan orang tua. Tolong, media sosial digunain dengan sebaik-baiknya, jangan caci maki orang tua. Ini anak sekarang la ilaha illallah benci sama orang tuanya, dituangin di status. Mudah-mudahan ada anak yang begitu meninggal, itu status dibaca sama ribuan orang. Siksaan bertubi-tubi di hadapan Allah. Naudzubillahi min. Makanya Rifki sekarang udah nggak mau media sosial, ngumpet. Jujur, media sosial dulu ya kita ladang syiar, betul ya, syiar dakwah. Ini buktinya gue sampai diundang kemari-mari. Kenalnya dari mana? Pertama Gus Aldi, Bu Haji sering nonton di TikTok mungkin, bener. Wah Bu Haji punya TikTok. Pada kita doanya bukan Allah yang pelit, tapi ada yang salah di dalam sholat kita. Mungkin sholat kita buru-buru, kadang nggak tumak ninah, khusyuknya nggak ada. Allahu Akbar, padahal udah berikrar sama Allah, betul nggak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tuh, kita sudah berikrar kepada Allah, ya Allah aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, semua ibadahku aku serahkan kepadamu ya Rabb. Baru Al-Fatihah, kompor belum dimatiin inget, kunci motor ketinggalan di mana tahu, betul nggak? Ini kita modelnya. Gimana doa kita mau dikabulin sama Allah kalau urusan Allah aja kita singkirin? Allah cuma minta kita, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nggak ada, Allah nggak minta lain. Orang Palimanan tiap bulan setoran kepada saya 3 miliar, ada begitu? Nggak ada. Cuman diminta zakat dari hasil 1 tahun 2,5%. Nggak seberapa. Kita nih ya Allah, kalau buat hitung-hitungan Allah ini luar biasa sama kita. Sampai gini hari kita masih dikasih panjang umur, sehat afiat. Corona ingat nggak corona? Berarti yang hidup sekarang nih, manusia nih yang sekarang, berarti kan ada di saat corona. Lo bilang tidur 2 tahun, gue cekek lo. Ngalamin nggak corona? Ngalamin. Rezeki gimana? Hah? Apa-apa? Mampet. Gus catat ya, dia bilang apa? Mampet. Kayak BAB lu ya. 2 tahun corona, yang dibilang rezeki mampet. Rifki mau tanya, yang kerja bagaimana? Di PHK, betul? Yang punya usaha bangkrut, yang punya jadwal batal semuanya, termasuk aing. Sarua ku aing Gus, batal semuanya. Nggak ada kegiatan kecuali di rumah. Tapi Rifki mau tanya, tadi bilang rezeki mampet, betul? Selama corona 2 tahun, makan sarapan berhenti kagak? Masih sarapan? Makan siang masih makan?
tengah sore hari masih singkong, ubi, ngopi masih, malam habis isya masih makan nasi, tengah malam masih nyemil indomie. Di mana rezeki yang dikurangin? Nah, hidup lu makan mulu. Saya jujur, begitu corona, masya Allah, sebelum corona berat saya 41, 43, nggak lebih. Begitu corona naik 19 kilo. Lu mah begitu, Gus. Kenapa? Ada waktunya, berarti ada hikmah. Hikmahnya apa? Ibu sering-sering kumpul sama bapak, betul nggak? Yang biasanya jauh sekarang ada di samping. Uya bib, sumpek juga 2 tahun. Bapak ditugasin sama Allah menjadi imam yang terbaik di hadapan Allah. Kenapa? Ramadan sholat tarawih jadi imam. Buat siapa? Buat keluarga, anak, istri. Itu kan pelajaran. Walaupun yang dibaca kul lagi. Betul nggak? Itu kan pelajaran. Anak yang tadinya jauh dari orang tua begitu dekat, masya Allah, handphone dipinggirin, duduk ngobrol sama orang tua. Ini ada hikmahnya. Kenapa? Karena kita udah terlalu lalai di hadapan Allah. Karena ini kita udah lupa sama Allah. Allah cuman kasih yang namanya virus corona. Gak kelihatan mata, tapi sedunia hancur. Jangan main-main sama Allah nih. Ini apa lagi nih kemarin ya? Salah satu negara adidaya, calon presiden ngomong, saya terpilih, Gaza kita buat neraka. Allah limpahin neraka buat mereka. Jangan main-main sama Allah, jangan. Kalau Allah sudah punya mau, gak ada yang sesuatunya sudah pasti jadi, maka jadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah punya mau, biarin. Kita nggak bisa apa-apa. Tugas kita cuma ibadah. Yang kita pikirin nasib kita kelak di yaumil qiyamah. Baik buruknya seseorang, lihat bagaimana matinya. Ini Nabi yang ngomong. Kita mau jadi orang baik, lihat salat yang benar, ibadah yang benar, diterima atau tidak, itu urusan Allah. Tugas kita apa? Ibadah. Gue jadi emosian kok ceramah di sini ya. Apa hawa lapar kali, Gus? Lu lapar nggak, Gus? Sama, gue juga. Tadi gue ngelihat somai mana tinggal dikit. Gue was-was, gue ceramah lama somai beak. Bungkus boleh emang. Lu coba deh WhatsAppin Bu Haji. Saya bingung sama Gus Aldi nih, sumpah. Saya ikut sama Gus Aldi bukan 1 kali panggung ini, berkali-kali panggung. Jujur saya, alhamdulillah, banyak ngasih job buat saya. Kan main nikah, Gus. Ini live nggak sih? Live ya, Gus. Gus bilangin sama istri gue kirim salam ya. Yang ini nggak usah diomongin. Pokoknya saya cinta mati sama Gus Aldi lah. Jujur, saya nih sebelum ketemu Gus Aldi saya ngefans banget. Wallahil azim. Ini tahadutan binikmah, biar beliau dia nggak ada juga ana banggain. Jujur, tapi jangan sampai nggak ada dulu, Gus. Yang ini belum ditransfer. Saya sering ngikutin beliau di prank YouTube, prank mobil, kan ada ya? Pura-pura suara pales, padahal beneran pales. Ada lagi Sultan Juki. Saya masih ingat sampai sekarang, masya Allah. Sampai sekarang kalau saya ceritain Habib Gures, demi Allah Gus, ngakak Gus. Anda punya istri 4, bukannya 4, 4. Emfred punya istri. Hobinya beda-beda. Saking kayanya Sultan Juki, istri pertama biasanya jogging tiap pagi. Langit dicor buat dia lari doang. Suami soleh. Yang satu istrinya doyan banget berenang. Buka pintu kamar, dia bikin lautan. Hobinya berenang. Istri ketiga hobinya belanja.
tapi dia sedih. Kenapa? Sampai gini hari dari mulai kawin nggak pulang-pulang. Persis ibu-ibu Palimanan. Bu, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, baca Quran, zakat, haji. Tapi ibu bikin senang suami, itu pun ibadah. Ya bu, ibu berikan senyuman, ibu genggam tangannya, ibu selalu ada di sampingnya, itu adalah nilai pahala. Hahaha. Gue ngomong serius kayaknya nggak pantas banget, Gus. Bu, ibu, bapak, maafin saya izin nasehatin ya pak. Boleh ya pak? Boleh nggak boleh, pokoknya saya harus wajib nasehatin. Tapi bapak juga harus sadar, selama ini kita salah istri di mata kita. Ternyata istri itu bukan babunya kita pak. Masak itu bukan kewajiban seorang istri pak. Nyuci, ngepel bukan kewajiban seorang istri bapak. Kewajiban istri, Nabi mengatakan dua kewajiban istri, taat kepada Allah dan juga taat kepada. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Disuruh nyapu ya nyapu, disuruh ngepel ya ngepel. Buah ketaat. Apa yang mau disalahin coba lu? Mau salahin apa ke gua? Emang begitu modelnya. Senyum di hadapan suami. Ntar nih pulang ketemu ayang, good night. Bangun tidur, good morning yang. Ini kopinya udah dibikinin. Makan siang yang, tuh sayur asamnya anget-anget, enak banget deh yang. Sore kopi keluar, insya Allah malamnya ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum-senyum baik. Ya bu ya, ibadah. Gimana caranya? Pokoknya bikin aja seneng hati suami. Bib, suami orangnya nggak ibadah, tetap harus taat. Bib, suami saya tukang main judi slot, tetap harus taat. Nggak ada sesuatunya penghalang seorang istri untuk tidak taat, kecuali diperintah oleh suami untuk bermaksiat, wajib untuk kita langgar. Paham? Ibu lagi mau sholat wajib, jangan sholat dulu, itu urusin anak dulu. Wajib sholat dulu karena waktu udah mau habis, mungkin karena udah masuk waktu sholat, jalanin. Paham ya? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, manfaat ibadah di dalam hidup ini adalah nantinya bukan di dunia kita mendapatkannya, tapi nanti di yaumil qiyamah. Mau doanya dikabulin sama Allah? Ini bulan-bulan Rajab, perbanyak istighfar kepada Allah. Kita semua di sini kira-kira bawa dosa apa enggak nih? Banyak apa dikit? Yakin? Yakin? Alhamdulillah. Cuman orang Palimanan banyak dosa, syukur. Kenapa? Sadar diri kita banyak dosa. Kalau orang masih sadar dirinya punya dosa, berarti masih punya iman. Kalau orang punya iman, insya Allah lebih dekat dengan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal, semua kan kita datang ke sini bawa dosa. Ini bulan-bulan ampunan. Orang yang taubat, taubatnya pasti akan diterima oleh Allah. Dosa sebesar gunung apapun akan dimusnahkan oleh Allah kalau dia mau bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi ngajarin tuh bu, pak, setiap habis sholat salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baca rabbik firli warhamni watub. Dibacanya berapa kali? 70. Setiap selesai sholat baca itu, karena ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu baca doanya apa? Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini dibaca. Nabi kalau datang bulan Rajab, saat beliau tunggu maghrib, begitu kumandang adzan maghrib, beliau langsung doa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang dikatakan bulannya Allah,
setiap apa yang dia minta, seorang hamba minta kepada Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Sekarang